By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen dengan film horor? Siapkan diri kalian, karena kali ini kita akan membahas salah satu film horor yang diangkat dari kisah nyata, di mana film ini berjudul The Deliverance 2024. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah barunya. Namun tanpa mereka sadari, di rumah barunya ini terdapat entitas jahat yang sewaktu-waktu bisa mengancam mereka. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil bernama Andre yang sedang melukis tembok di kamarnya. Tak lama kemudian, si ibu bernama Ebony datang dan memuji lukisannya yang sudah layak ikut kejuaraan antar kecamatan. Rupanya Ebony dan keluarganya baru saja pindah ke rumah ini setelah bercerai dengan suaminya yang seorang tentara hajat. Singkat waktu, terlihat mereka sedang menikmati makan malam bersama. Di saat itu pula, Andre yang kehabisan susu meminta si ibu untuk menuangkannya lagi. Akan tetapi, Ebony melarangnya karena Andre mengidap alergi laktosa, jadi jangan banyak-banyak. Mendengar hal itu, Andre pun berkata, Pelit mah, pelit aja. Sontak Ebony pun kaget, udah membibir anaknya jontor, kini malah berdarah. Di saat itu pula, si nenek bernama Berta langsung kesal dengan sikap anaknya yang temperamen. Tak cuman itu, ia pun mencium bau tuak dari mulut Ebony yang ternyata seorang pecandu minuman sengklek. Beberapa saat kemudian, Ebony yang sedang stres menghitung hutang dan tunggakan tiba-tiba heran saat mendapati lalat hinggap di kacamatanya. Tak cuma itu, ia pun mencium bau busuk dari dalam basement. Rupanya semenjak pindah ke sini, Ebony belum sempat mengecek basementnya yang kini bau busuk. Di tengah malam, Andre yang penasaran pengen susu terlihat mengendap-endap ke dapur. Aneh sekali dengan wajah yang datar, Andre seperti kerasukan setan susu. Di saat itu pula, secara kebetulan burung Itachi menabrak jendela. Di keesokan harinya, tiga bersaudara ini terlihat baru pulang sekolah, dan rupanya Ned yang dianggap cupu selalu menjadi bahan bulian oleh tetangganya hingga kepalanya dilempari biji salak. Di saat itu pula, Ebony yang sedang beres-beres pun kaget saat menemukan sebotol Absolut Vodka dengan segepok uang di lemari Ned. Sepulang sekolah, Ned yang bonyok langsung mendapat semprotan dari ibunya karena dianggap sudah mabok di bawah umur. Dengan wajah yang menyedihkan, justru Ned hanya ingin menyembunyikan botol itu dari si ibu agar tidak melulu mabok-mabokan. Di tengah rasa tengsin, Ebony yang kesal menanyakan siapa yang telah membuli Ned. Hingga setelah mendengar si Udin yang melakukannya, Ebony langsung OTW dengan memendam amarah emak-emak. Sontak si Udin pun kicap setelah dilabrak Ebony. Ia pun tidak akan segan melakukan steril pada Udin jika ia kembali mengganggu anaknya. Sekembalinya ke rumah, ia yang nongkrong di halaman belakang langsung heran dengan Andre yang nyerocos sendiri. Tak cuman itu, ia pun kesal dengan bau busuk yang kembali tercium dari pintu basement. Lantas, Ebony langsung meminta Andre untuk segera masuk karena hari sudah sore. Di malam harinya, Ned pun kesal saat kembali melihat ibunya pulang kerja dengan keadaan oleng. Lagi enak buat pulau, Ebony pun panik saat merasa ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Who's in my house?
Di tengah pengecekan, Ebony pun heran dengan pintu basement yang terbuka sendiri. Sambil menahan bau busuk, ia pun mengancam siapapun yang berani masuk ke rumahnya tanpa izin. Hingga sesaat kemudian, Ebony mulai merasakan mual akibat kebanyakan minum. Saat Ebony hampir jantungan, Ned pun menanyakan uang yang ia simpan di lemari. Lantas Ebony yang heran menanyakan dari mana Ned mendapatkan uang sebanyak itu. Ned pun berkata jika uang itu merupakan pemberian si ayah untuk ditabung guna bisa pergi dari rumah ini. Terlebih ia sudah muak dengan si ibu yang sering mabok meski keadaan belangsak. Who the you think you talking to? Melihat kelakuan Andre yang gaje, pertengkaran mereka pun terhenti. Beberapa saat kemudian, Ebony pun menghampiri Ned untuk meminta maaf sekaligus mengembalikan uang miliknya. Dengan penuh penyesalan, Ebony yang takut kehilangan anak-anaknya meminta Ned untuk jangan pergi. Terlebih ia sudah kehilangan si ayah yang selingkuh dengan seorang Elsie Hajat. Di keesokan harinya, Ebony yang sedang santai tiba-tiba kedatangan seorang emak-emak bernama Cynthia. Di dalam rumah, Cynthia yang merupakan petugas dinsos berusaha memastikan keadaan anak-anak Ebony pasca perceraiannya dengan suaminya. Sesaat kemudian, Cynthia pun kaget saat melihat memar di tubuh anak-anak. Mendengar hal itu, Ebony yang panik seolah memberikan kode untuk anak-anaknya diam. Lantas, Santai menegaskan jika ia dan adiknya baik-baik saja. Akan tetapi Cynthia yang tidak percaya meminta mereka untuk keluar. Saat anak-anak pergi, Cynthia yang curiga menanyakan apakah Ebony masih sering mabok. Lantas Ebony berkata jika dirinya memang masih mabok namun tidak sering, hanya sebotol per hari. Mendengar hal itu, Cynthia yang kecewa meminta Ebony untuk bertobat. Apalagi saat ini, mantan suami Ebony sedang berusaha di pengadilan untuk merebut hak asuh anak-anaknya. Setelah mengatakan hal tersebut, Cynthia yang lelah memutuskan untuk segera pulang. Namun di saat itu pula seorang wanita berambut nanas terlihat khawatir pada keadaan Andre. Kira-kira siapakah wanita itu? Singkat waktu, Ebony dan yang lainnya terlihat memeriahkan pesta ulang tahun Princess Sante yang ke-17. And I'd like to dedicate this song. I'm not bragging on myself, baby. My turn. No. Di tengah meriahnya pesta, Andre yang pengen nyanyi dicegah si ibu dan memintanya untuk segera tidur. Dan sebelum pesta dewasa dimulai, ia pun langsung memberikan hadiah iPhone 20 Pro Max. Melihat hal itu, jelas saja Santai senang, terlebih kini HP-nya sudah bootloop dan retak-retak. Namun sesaat kemudian, Ebony pun heran saat mendengar suara gaduh dari basement. In here. What are you doing? Lah, bukannya molor. Ebony pun heran dengan Andre yang tiba-tiba berada di basement sambil menjedotkan palanya ke pintu. Lantas Andre yang linglung berkata jika barusan ia diajak bermain oleh seorang bocil bernama Trey, di mana Trey tinggal di lubang dalam basement. Dirasa anaknya ini ngelindur, ia pun menyuruh Andre untuk kembali ke kamar. Come on. They don't dance with us, nigga. Singkat waktu setelah pesta berakhir, Ebony yang mabok merasa kesal saat mendengar suara gaduh dari kamar anaknya. Did I just tell you? What did you do? Melihat kekacauan yang terjadi, Berta yang melihat semua cucunya ketakutan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu anak-anak berkata jika barusan si ibu amuk-amukan sampai menghajar tembok dan jebol. Mendengar hal itu, Berta yang kecewa meminta Ebony untuk menjauhi anak-anak.
Di keesokan harinya, Berta pun mengantarkan ketiga cucunya pergi sekolah. Di saat itu pula, Andre pun heran saat melihat kewes misterius berambut nanas kembali mengikutinya. Di rumah, dengan setelan cangcut pay letter, Ebony kembali mencium bau busuk yang sama di dindingnya yang jebol. Hingga di waktu yang bersamaan, secara tiba-tiba ketiga anak Ebony bertingkah aneh di sekolah. A black people. The hospitals wouldn't touch him. Dan untuk Andre, tiba-tiba ia izin pada gurunya untuk pergi ke belakang. Namun bukannya ke WC, Andre malah nagok di belakang kelas untuk modal. My God, gila sekali. Andre melemparkan granat hangatnya pada bu guru. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak Ebony? Di sore harinya, setelah mendapat teguran dari sekolah, Berta pun merasa jika kelakuan anak-anaknya yang aneh akibat dari perlakuan Ebony yang terlalu keras. Apalagi efek alkohol yang membuat hal itu semakin memburuk. Akan tetapi bukannya sadar diri, Ebony malah membacoti ibunya. Cook your collard greens and play Stevie Wonder. Down with niggas till it's really time to be down with niggas. Get in my car. Di malam harinya, saat Ebony sibuk memandikan Andre, tiba-tiba ia mendengar suara telepon. Namun di saat itu pula, Ned tiba-tiba melotot dengan tatapan kosong. Childish. Bill collectors. Dikira mendapat cuan, ia pun malah mendapat telepon dari penagih hutang. Tak lama kemudian, Ebony pun heran dengan Andre yang tiba-tiba berteriak. Untung saja Ebony pun sempat menyelamatkan Andre. Sementara itu Ned yang syok berkata jika dirinya seolah dikendalikan sesuatu. Singkat cerita, sepulangnya mabok, tiba-tiba Ebony ditemui seorang wanita misterius. Ia pun mengatakan jika anak-anak Ebony dalam bahaya akibat pengaruh roh jahat. Hingga di rumah makan biasa saja, Alice mengaku jika dirinya merupakan utusan Tuhan yang ditugaskan untuk menolong orang-orang yang terkena musibah akibat pengaruh roh jahat. Dan kali ini ia ingin membantu Ebony, di mana sebenarnya rumah yang ditempati Ebony terdapat roh jahat yang berbahaya. Lantas Alice bercerita jika 20 tahun lalu di rumah itu sempat dihuni oleh keluarga temannya, yaitu Toronto Family. Awalnya biasa saja, namun teror mulai terjadi pada anak laki-laki mereka yang bernama Trey, hingga membuatnya sakit dan meninggoy. Rupanya sosok Trey yang dibicarakan Andre adalah anak dari keluarga Toronto yang meninggoy diteror setan. Namun tak cukup sampai di situ, setan ini kembali melanjutkan terornya dengan merasuki tubuh si ibu. My God, Bunda Toronto yang kerasukan akhirnya menghabisi suaminya. Setelah menghabisi suaminya, si bunda lanjut menghabisi si bungsu lalu mendiskon umur. Di tengah rasa syok, seketika Ebony teringat jika Andre mengatakan telah berteman dengan sosok bernama Trey. Mendengar hal itu, Alice yang khawatir menduga jika saat ini setan itu sedang mengincar Andre. Dirasa omongan Alice mengadi-ngadi, Ebony yang tidak percaya dunia setan memutuskan untuk segera pulang. Namun ia diberikan kartu nama jika suatu saat Ebony berubah pikiran. Kemudian scene beralih pada Berta. Ia yang sedang menonton TV tiba-tiba mendengar seseorang yang memanggil. Lalu tiba-tiba apakah si nenek baik-baik saja?
Singkat waktu, Ebony yang baru tiba heran dengan keadaan rumah yang penuh dengan asap. Betapa syoknya Ebony saat melihat ibunya sudah meninggoy. Di tengah rasa syok, ia pun menduga jika saat ini Andre sudah dirasuki setan. Hingga di malam harinya, setelah menyerahkan jasad Berta ke rumah sakit, Ebony yang khawatir berusaha membawa anak-anaknya pergi sejauh mungkin dari rumahnya. Namun di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh kembali terjadi. It's all your fault. Sontak Ebony yang ketakutan berusaha meminta tolong pada pengunjung kafe, di mana ada sesuatu yang berusaha melukai anak-anaknya. Mendengar hal itu, si bewok langsung mengeceknya. Where are we? Melihat Andre yang baik-baik saja, si bewok pun menduga jika Ebony sudah gelo. Singkat waktu, Ebony pun dibawa ke rumah sakit oleh para warga karena dianggap membahayakan anak-anaknya. Hingga setelah dilakukan tes psikologi, si dokter pun menemukan tanda-tanda kegeloan dari dalam diri Ebony. Hingga beberapa saat kemudian, ia pun dihampiri Cynthia yang berniat mengatakan sesuatu, di mana kali ini Cynthia memutuskan untuk membawa anak-anak Ebony ke panti. Terlebih hasil tes Ebony sangat mengkhawatirkan dan dianggap tidak layak mengurus anak-anak. They're sending him to a church foster care, Ebony. Singkat waktu, Ebony yang tidak tahu harus berbuat apa terlihat menemui seseorang. That thing is ancient. Rupanya Ebony menemui Alice untuk menanyakan setan yang mengincar keluarganya. Lantas Alice berkata, jika setan ini sudah lama tinggal di tanah milik Alice, yang kebetulan posisinya tepat di bawah rumahnya. Dan yang setan ini inginkan sangat simpel namun mengerikan, yaitu membuat siapa saja yang tinggal di atas tanahnya meninggoy dengan cara yang mengenaskan. Alice pun menambahkan, jika setan ini akan mengincar orang yang paling lemah terlebih dulu. Dan kini, akhirnya Ebony pun percaya. Ia pun berniat untuk segera pergi menemui Andre di panti. Di sisi lain, Cynthia membawa Andre ke rumah sakit karena sering kejang-kejang disertai batuk berbusa. Namun dokter berkata jika tidak ada kelainan medis dalam tubuh Andre. Sesaat kemudian, Cynthia berusaha menyadarkan Andre yang terlihat seperti gembel. Who likes watching me sleep? Betapa syoknya Cynthia saat suara Andre menjadi sangat aneh dan mengerikan. Lalu tiba-tiba my God, bagaikan dirasuki setan Spider-Man Miles Morales, dengan mudahnya Andre nemplok di tembok. Sementara di luar, Ebony yang tahu anaknya dibawa ke rumah sakit terlihat menyelinap dengan setelan perawat bodong. Cukup mudah, Ebony pun berhasil membawa Andre pergi. Sekembalinya ke rumah, Alice yang tidak mempunyai waktu bersiap melakukan sesi pengusiran setan pada Andre. Mengerikan sekali,
Setan dalam tubuh Andre terlihat melakukan tipu muslihat dengan menyerupai sosok Berta. Namun setan barbar ini tidak memohon untuk dibebaskan, melainkan ia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Ebony. Against his brother. Dari prosesi itu, Ned dan Sante pun ikut terkena efeknya. Come to the rescue of this family. The unclean spirit. Di tengah situasi mencekam, Alice meminta Ebony untuk menunggu di atas, sementara ia akan melawan setan ini. Clean spirit, you shut your mouth. Shut up, you hush. Sontak Alice pun heran dengan si setan yang hilang begitu saja. Lalu tiba-tiba betapa syoknya Ebony saat melihat Alice yang katanya utusan Tuhan tidak mampu melawan setan itu. Dalam sekaratnya, Alice memberikan Ebony air suci. Alice pun berkata jika kini si iblis sedang mengisi tenaga dalam sarangnya. Dirasa tempat itu adalah basement. Ebony pun bergegas mengeceknya. Melihat Andre yang mengalami beweh berdiri di depan lubang misterius, Ebony pun bergegas menyiramkan air suci. Saat setan ini hilang, Ebony pun berusaha mencari keberadaannya. I know you don't want to talk to me, but... Sontak si setan ini kaget saat melihat Ebony tiba-tiba memiliki cakra pengusiran setan. Dan kini Ebony langsung melakukan pengusiran setan dengan tekadnya sendiri. I'm a child of God. I rebuke you, Satan. Don't do this to us. I rebuke you, Satan. Akhirnya, dengan kekuatan doa, Ebony pun berhasil membakar dan mengirim setan ini ke dalam sarangnya, hingga ia pun mampu menyelamatkan ketiga anaknya.
Kemudian kita diperlihatkan foto asli dari Ebony dan juga rumah yang ia tempati, di mana menurut keterangan setelah terjadinya tragedi yang menimpa keluarga Ebony, rumah ini akhirnya dikosongkan. Hingga pada tahun 2016 rumah dibuldoser oleh pemilik komplek. Tapi meski sudah rata dengan tanah, cenah mah hingga hari ini masih sering terjadi hal-hal aneh di tempat itu. Lalu film pun sudah berakhir.